Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan kita kesehatan, luang waktu kita untuk menuntut ilmu, terkhusus ilmu pengobatan ini, ya. Semoga duduknya kita di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam marilah kita terus, ya, kita ucapkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in. Kita lanjutkan pembelajaran kita, khusus kita tentang pengobatan klasik dan tibun nabawi. Sudah mendapatkan buku masing-masing, bisa dibuka halaman 8. Karena kita kemarin sudah mempelajari tentang pengenalan bagaimana pengobatan klasik dan tibun nabawi itu, ya, bersumber ataupun mekanismenya begitu. Sejarah pengobatan klasik dan tibun nabawi. Jadi klasik itu artinya bisa dikategorikan salaf, ya, karena terdahulu, tempo dulu begitu. Namun kita jangan pernah mengatakan bahwa klasik itu keterbelakangan. Pengobatan Nabi itu keterbelakangan, ya, tidak efektif dan yang lain sebagainya. Jangan pernah kita mengatakan hal demikian. Justru, ya, sumber dari ilmu pengobatan yang kita rasakan pada saat ini, kemajuan-kemajuan di bidang pengobatan, ya, kemajuan di pengobatan modern pada saat ini itu bersumber dari pengobatan klasik terdahulu, begitu, ya. Banyak atau kita sekarang juga gitu kan menggunakan metode klasik, ya. Cara mendiagnosanya, cara mengklasifikasikan, ya, cara memberikan resepnya itu menggunakan metode klasik, dan itu masih relevan. Terbukti dari pasien-pasien yang telah berobat kemudian merasakan manfaatnya. Kalau seandainya tidak ada khasiatnya, maka banyak pasien yang tidak merasakan manfaatnya begitu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, walaupun dengan sesederhana itu, mekanismenya sederhana, tidak ngejelimet gitu, ya, tapi mendapatkan manfaat yang besar dari pengobatan klasik tersebut begitu, ya. Maka kemarin kita mengatakan bahwasanya sifatun tibun nabawi adalah mutqaiyun mutayakinun, ya. Yakin pasti li'anahu min akhbar ilahi, karena itu dari, ya, khabarnya Allah Subhanahu wa taala begitu, ya. Maka itu, ya, pengobatan ada dari Nabi, ya. Nanti jenisnya, ya. Ada dari klasik, Nabi dan klasik. Begitu. Terkadang kita menggunakan metode Nabi, tapi terkadang kita juga menggunakan metode klasik, dan itu tidak masalah, ya, dan itu tidak masalah. Gitu. Ya. Apa itu atau definisi tibun nabawi itu? Di situ ada
Ta'rifu Tibun Nabawi, definisi ya, Tibun Nabawi adalah huwa tibur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pengobatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi nutqi bihi, berdasarkan ucapan Rasul, wa aqarruhu, berdasarkan ketetapan Rasul, au amila bihi, atau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa tib, dan yang disebut dengan tibun nabawi adalah yakinan, pengobatan yang yakin, walaisa tib zoniyan, dan bukan pengobatan yang sangka-sangka. Ya, dengan zon. Oh, ini sakit ini, obatnya ini, tidak. Ya, bukan dengan prasangka. Begitu. Dan pengobatan Nabi itu, nah ini yang tidak didapati dengan pengobatan yang lain. Apa itu? Yu'alijul jasad warruh walhas. Mengobati jasad, ruh, dan juga indera. Ya. Jadi itu keistimewaan daripada Tibun Nabawi. Bukan hanya pengobatan jasad saja, tapi ruh. Nanti kita akan mempelajari bagaimana ruh dengan jasad itu saling berkorelasi. Kalau orang sakitnya ruh, itu akan berimplikasi kepada jasad. Kalau orang sakitnya jasad, itu juga akan berdampak kepada ruh kita. Begitu. Contoh misalkan, orang yang suka pikiran, ya mikirin sesuatu yang kecil jadi besar, yang besar menjadi rumet, mikirin punya masalah sedikit dipikirin. Nah, itu akan berpengaruh kepada lambung, begitu. Ya, berpengaruh kepada lambungnya. Jadi ia akan sakit asam lambung. Orang yang misalkan ada saya pernah ngobatin, itu dikasih obat nggak sembuh-sembuh sebulan. Ternyata dia itu masih keingat, ya, kepikiran anaknya yang meninggal. Masih SMA, ya, anaknya tabrakan, ya, dia masih kepikiran. Sehingga eee, badannya itu sakit, ya, dia kasih obat nggak sembuh-sembuh. Ternyata dari emosinya, begitu, ya. Ada juga orang yang sakit lambung, asam lambung tinggi, GERD, itu menimbulkan apa? Halusinasi, ketakutan yang berlebih, gitu. Ada beberapa pasien yang mengatakan, "Oh, saya takut mati, kepikiran mati," ya. Mendengar di masjid toa innalillahi kan gitu, di masyarakat ini. Langsung kepikiran, duk 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 hatinya, langsung jantungnya. Nah, itu asam lambung tinggi, ya. Penyakit GERD yang menimbulkan halusinasi. Begitu. Maka istimewanya pengobatan klasik itu yu'alijul jasad waruh walhas. Begitu ya. Jadi sifat atau yang disebut dengan Tibun Nabawi adalah apa? Nutqi bihi. Yang pertama an-nut, ucapan beliau. Terus wa aqarruhu, penetapan beliau. Dua, wa amila bihi, yang beliau kerjakan. Ya, ya. Seperti apa yang ucapan beliau? Di situ ada, ya, sebuah hadis
dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah Ummul Mukminin ya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzil habbatas sauda." Sungguhnya biji sauda ini gitu ya. Jadi kenapa disebut habatus sauda? Karena bijinya berwarna hitam. Jadi habbah itu biji, sauda itu hitam. Biji yang berwarna hitam. Ya. Mungkin kalau habas sauda habas sauda warnanya hijau, mungkin bukan habatus sauda namanya. Misalnya kalau hijau, habatu ajrok ya, gitu ya. Kuning, habatu asfar. Dikarenakan habatus sauda diciptakan oleh Allah berbentuk biji dan berwarna hitam, maka disebut namanya habata sauda. Ya, dia habatus sauda itu dari kata dua kalimat ya yang menjadi sifat ya, biji yang berwarna hitam. Apa itu? Syifaun min kulida. Ya, syifaun min kulida. Itu eh, obat bagi setiap penyakit. Illa minas sam, kecuali yang namanya sam. Qultu, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa masyam, apa itu syam? Qala, ya, bersabda Rasulullah SAW, al maut, yaitu maut. Gitu. Apakah habatus sauda itu bisa digunakan dari setiap penyakit? Kan gitu. Ini jawabannya, pertanyaannya begitu. Kan mingkulida. Maka tidak semua menggunakan habatu sauda ataupun setiap penyakit menggunakan habatu sauda. Ya. Contohnya ketika ada seorang sahabat yang sakit, kemudian sakit jantung, ya sakit jantung, ya. Kemudian dadanya itu dipegang oleh Rasulullah, nah, dia merasa nyaman, merasa enak, gitu kan. Kata Rasulullah apa? Pergilah kepada Kaldah bin Haris. Dia seorang tabib Persia, ya. Pergi. Nah, karena dia seorang tabib, ya. Eh, Kemudian Kaldah eh, apa memberikan rumusan kalau sakit jantung itu kurma ya, biji kurma ditumbuk, diminum. Begitu. Kalau seandainya ini sebagai semua obat untuk penyakit, pasti Rasulullah pada saat itu menganjurkan untuk habatus sauda. Gitu. Tapi Rasulullah di lain kesempatan ya disuruh pergi ke Kalda, kemudian Rasulullah yang bilang gunakan kurma untuk mengobati jantungnya, begitu. Ya. Begitu juga tentang kustul hindi, kan gitu. Ketika ada orang yang polip, dalam Sahih Bukhari, dalam kitab At-Tib juga menjelaskan disuruh menggunakan kustul hindi. Ya. Tidak disuruh menggunakan haba tausul. Gitu. Lalu bagaimana tentang hadis ini? Jadi habatus sauda dilihat dari sifatnya, ya, dari sifatnya, begitu. Ya. Dia cenderung hangat, pedas, maka dia cocok bagi setiap penyakit yang mempunyai penyakit dingin, bersifat penyakit dingin, begitu. Semua yang penyakit yang bersifat dingin cocok untuk atau digunakan habatu sauda, gitu. Ya, di sinilah terdapat ilmu, begitu. Ya, terdapat penelitian-penelitian, begitu. Ya, bukan berarti ini yang salah, tetapi kita diberikan
ya untuk meneliti gitu, untuk meneliti ya. Contoh misalkan ketika Rasulullah SAW berkata ya, idza waqa'al dzubab, kalau ada lalat yang jatuh gitu, fil ina, di tempat minum, falyagtamishu, maka celupkan. Maka secara logika untuk apa? Kan begitu. Tapi ketika diteliti, oh ternyata memang ya ada jurnal tahun 2001 ya, tahun 2001 2000 ya, itu yang meneliti orang barat ya, bahwa di dalam sayap yang satu ya ada bakteri penyakit E. coli namanya ya, yang menyerang perut. Ada sayap satu lagi itu bakteri Bacillus ke perut juga, tapi bakteri itu yang membantu pencernaan apa? Melawan bakteri jahat begitu. Ya, jadi itu kita disuruh untuk meneliti. Itulah ilmu dalam Islam itu begitu, ya. Umatnya dituntut untuk cerdas, begitu ya. Hmm. Kemudian takrirnya Rasulullah SAW, ya, yang tadi ucapannya, contohnya, yang kemudian yang ini takrirnya, yaitu an Abi Sa'id al-Hudri, dari Abi Sa'id al-Hudri, anna nasa min ashabi Rasulullah SAW, bahwasanya sekelompok orang dari sahabat Rasulullah SAW, kanu fi safar, mereka dalam perjalanan, famarru bihayy min ahya'il Arab, mereka melewati sebuah pemukiman dari pemukiman Arab, fastadafuhum falam yudayyifuhum, mereka minta dijamu tapi belum, atau mereka tidak dijamu. Fastadafuhum, istadofa ya. Pernah dengar doif nggak? Doif tamu. Nah ini di sini. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Jadi doif itu artinya yang harus dijamu. Ini dari kata ini ya, penjabarannya. Fastadafuhum falam yudoyifuhum. Doif, doif tamu. Artinya orang yang harus dijamu. Faqalu lahum, maka faqalu lahum ya, mereka berkata kepada sahabat itu, hal fikum raqin, apakah di antara kalian ada yang bisa ngobatin? Itu. Fa inna saidal hayy lazigun au musab. Karena tuan kami ya, tua ini ya, pemuka kampung itu dalam kena musibah. Faqala rajul minhum na'am. Ya. Salah seorang dari mereka berkata, baik. Fa'atahu, oh ya. Kemudian mereka mendatangi faraqahu, dan mengobati, meruqyah, mengobati, raqaq ruqyah itu mengobati gitu ya. Bi Fatihatil kitab, dengan ya Fatihah, surat Al-Fatihah di dalam Al-Qur'an. Fabarra'a, hilang, sembuh ya, sembuh laki-laki tersebut ya. Fabarra'a ar-rajul. Setelah sembuh, fa'utiya qati'an min ghanam, maka dikasihlah seekor daripada kambing. Fa'aba, tapi dia menolak ya, menolak, kemudian membalikannya lagi. Sampai dia berbicara kepada Rasulullah SAW, hatta azkara dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atan nabiyya, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakara, menceritakan dzalika lahu, tentang hal tersebut. Faqala, ya Rasulullah,
wallahi ma raqitu illa bi Fatihatil kitab. Ya Rasulullah, demi Allah aku mengobatinya, menjampe-jampenya hanya dengan qiraat Fatihah. Fatabassama, maka Rasul senyum. Nah, itu takrirnya Rasul, ya. Takrirnya Rasul. Rasul tidak melarang, tidak mengiyakan, tapi Rasul senyum, diam. Berarti diamnya Rasul disebut dengan takrir, aqarruhu, ya, gitu. Jadi definisi Tibun Nabawi itu ada ucapan Nabi, ada takrirnya Nabi yang termaktub dalam kitab-kitab hadis maupun di dalam Al-Qur'an. Kemudian dari amalnya Rasul, yaitu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama, ya, berbekam, wa amaroni, dan menyuruh kepadaku, fa'ataitul hijama ajrahu, memberiku pembekamnya itu upah, memberiku, ya, upah, begitu ya. Nah, itu amalnya Rasul. Jadi Rasul dibekam. Ya. Ini membuktikan bahwasanya boleh kita memberi upah kepada orang yang berbekam. Pembekamnya itu boleh. Orang yang dibekam memberi upah kepada yang membekam. Walaupun eh, misalkan, ya, bahwasanya perbuatan atau pekerjaan bekam itu adalah perbuatan yang jelek gitu, menjijikkan gitu. Nah, ini dilihat runutannya dulu gitu. Runutannya dulu. Kapan hal itu terjadi begitu? Itu ketika zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu dibekam itu, ya, pakai tanduk, ya, tanduk. Kemudian disedot, ya, enggak kop tapi ujungnya dibolong, ya, kemudian ditutup, nanti dia mengembang, kemudian sisanya disedot, gitu. Maka itu disebut pekerjaan yang menjijikkan, gitu, ya. Tapi sekarang kan bekam udah SOP-nya udah jauh lebih baik. Di kop, darahnya pakai tisu supaya tidak ini, kitanya pakai sarung tangan dan yang lain sebagainya. Nah, itu lebih klinis kan begitu. Dan tidak lagi menjadikan bahwa pekerjaan bekam itu pekerjaan yang menjijikkan, gitu. Dan upah bekam itu tidak lagi mengupah kepada orang yang bekerjanya secara menjijikkan, gitu. Kan bayangkan kalau bekam modern sekarang harus menyediakan tisu, ya kan, alkohol, ya, kemudian juga minyak zaitun, ya, kemudian juga pembersih untuk kopnya, ya kan, itu kan perlu modal semua. Ya, kita jangan mengarah kepada, "Wih, kan ada hadis," katanya, yang ngasih uang bekam itu uang kotor, karena pekerjaan bekam itu kotor. Ya, itu zaman dulu. Itu kita harus merunutkan hadisnya begitu, ya. Kalau sekarang udah SOP, udah malah harus lebih clean, harus lebih ini, begitu ya. Bahkan Imam Malik ketika dia ingin membahas fikih tentang hijamah, dia melakukan hijamah dulu, baru ngasih upah, begitu. Dia melakukan dulu, baru dia nulis tentang hijamah, gitu, ya. Baru dia ngasih upah, begitu. Gitu ya. Ini ter artinya di sisi lain Rasulullah memberikan ujroh, memberikan upah kepada pembekam, gitu ya. Jadi
memahami sesuatu itu dengan runutan, asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, fikih dan yang lain sebagainya gitu ya. Seperti halnya perkembangan pengobatan, ya, perkembangan pengobatan. Itu perkembangan pengobatan itu adalah ranah ijtihad, bukan usul, ya. Kalau usul itu kan kita jangan berbuat syirik kepada Allah, ya. Jadi kita mengakui bahwasanya Rasulullah SAW sebagai utusan Allah itu usul. Tapi pengobatan itu ranahnya ijtihad. Ini yang sangat disayangkan ya oleh ya di antara pengobat gitu. Misalkan yang tadi bekam, antara bekam sayat dengan bekam pen. Mana yang lebih baik? Kan sampai sekarang ribut, masih berselisih. Ini yang lebih baik, itu yang lebih baik ya. Dirunut dulu. Kenapa dulu menggunakan sayat? Dulu menggunakan sayat itu karena bekamnya itu pakai pedang, ya. Kalau mengatakan sayat itu lebih baik, ya itu jangan pakai kop, disedot. Dulu itu pakai pedang, disayat, dikop, kemudian disedot, bukan di kop sekarang. Begitu. Ya, meskipun memang ada hadis yang mengatakan eh, asyifa'u salas, kesembuhan itu ada tiga. Salah satu adalah syartotil mihjam. Syartoh itu sayat, disayat. Sayatnya pakai pedang, begitu. Ya, kemudian disedot. Kan sekarang pakai pen, pakai kop, ya. Kalaupun misalkan ada kekurangan di dalam bekam pen, ya nggak usah ini bekamnya yang kurang baik, gitu. Berikan pengertiannya. Maksud saya pengen antara orang yang berpahaman bekam dengan sayat dan dengan pen itu jalan bareng. Tidak usah saling mengaku-aku ini yang terbaik begitu. Toh yang menyembuhkan itu Allah. Maka di buku saya ini ditulis tauhid tentang pengobatan. Begitu, ya. Jadi sama-sama jalan bareng. Kalaupun ada setiap kekurangan itu pasti tidak ada yang sempurna. Kalau sempurna itu ada Allah. Herbal pasti ada kekurangannya. Gak semua pasien yang saya obati, gak semua pasien itu sembuh. Ada kalanya tidak sembuh. Dan itu adalah sebagai untuk mendorong kita lebih cerdas lagi. Dari mana ini kok nggak sembuh? Gitu. Apa dari kita sebagai pengobat atau dari pasiennya? Begitu. Jadi jangan mengklaim, saling mengklaim. Ya. Banyak di antara para pengobat kita yang berselisih paham itu yang kurang elok. Nah, ya, harusnya berinovasi. Ini kan ranah ijtihad. Bahkan termasuk kepada ruqyah pun begitu. Selama ruqyah itu tidak bersinggungan dengan perdukunan itu sah-sah saja. Saya belajar dengan ruqyah ini, kayaknya ini lebih baik deh. Saya belajar dengan ruqyah ini lebih baik deh. Padahal mereka satu organisasi. Dalam satu organisasi itu ada antara roki dengan roki, ruqyah dengan ruqyah saling berantem. Karena dia pernah belajar di sana, dia pernah belajar begitu. Jadi begini, ketika kita misalkan antum semua belajar dengan saya, ya ini dari nol membentuk sebuah paguyuban. Saya kira kita punya satu misi yang sama. Itu kelasnya itu ya perselisih pahamnya itu kecil. Ya karena satu ilmu satu guru kan begitu. Itu juga diajarkan oleh saya dengan beliau, saya dengan siswa-siswa yang lain dengan sama-sama herbal dengan beliau, meskipun ada yang satu eh, ngajar seperti saya, ada yang satu punya klinik yang lain, tidak saling hasud karena satu satu guru satu ilmu. Tapi ketika kita berbeda guru, ya, terus kita
bertemu dalam persimpangan gitu ya. Misalkan saya ilustrasikan begini ya. Ini persimpangan jalan. Antum ada yang belajar bekam dengan si A, belajar bekam dengan si B, belajar bekam dengan si C dengan si D. Bertemu mempunyai satu misi yang sama. Maka berkumpullah di sini menjadi organisasi atau paguyuban ya. Beda guru ini ya. Tapi di tengah jalan selek karena beda pandangan. Nah, ini yang harus kita cegah ya. Sebab apa? Pengobatan itu adalah ranah ijtihad, mempunyai seni ya, begitu. Jadi jangan saling menyalahkan. Eh, Kita sama-sama memberikan rasa aman, nyaman kepada pasien, kemudian sehat terutama kepada umat Islam. Cuman gara-gara ingin tenar bahwa saya yang lebih baik dari dia, dia lebih baik. Cuman gara-gara ingin eh, kliniknya rame, mencuri pasien dia, nggak boleh itu, ya, tidak beradab. Gitu. Antara pengobat dengan pengobat yang lain harus beriringan. Ya ingat setiap manusia yang kita lakukan atau aktivitas itu pasti ada kekurangannya. Nggak ada yang namanya sempurna. Gitu ya. Awal mula pengobatan klasik Tibun Nabawi. Yaitu bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam." Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ini awal mula. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allamal asma kullaha." Allah Subhanahu wa taala ya mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda seluruhnya. Gitu. Al-Baqarah 331. Itu awal mula ya. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa semua dari manfaat tumbuh-tumbuhan, manfaat sayuran, hewani, pokoknya nabati, hewani itu diajarkan apa manfaatnya untuk survive. Memang kan Nabi Adam diciptakan untuk turun ke bumi menjadi khalifah, pengurus bumi ini, ya. Jadi jangan kita mengatakan Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi disebabkan dia makan buah terlarang dan turunnya Nabi Adam sebagai hukuman, bukan. Tapi memang Nabi Adam diciptakan untuk khalifah fil ngurusin bumi. Sok tanya kepada asatid ahli tafsir. Turunnya Nabi Adam ke sini untuk khalifah fil ardi. Maka Allah ajarkan nama-nama yang ada di muka bumi ini beserta manfaatnya. Nah, nggak mungkin dong, ya. Nabi Adam disuruh bercocok tanam. Kalau kita ditanya nih, cocok tanam. Buat apa nanam padi? Nggak tahu, iseng aja ya. Cuma iseng nanam padi nggak tahu buat apa. Kan nggak mungkin. Orang melakukan sesuatu itu ada tuh tujuannya. Kan begitu. Ya. Maka begitu juga ketika Nabi Adam turun ke sini untuk survive. Ya jiwanya untuk survive ini, hidupnya bagaimana memanfaatkan yang ada di muka bumi ini. Ya. Jadi di situ awal mula ilmu pengobatan. Dia minum susu untuk apa? Dia makan daging untuk apa? Kan begitu. Cuman ketika perkembangan manusia itu ada passion manusia masing-masing. Ada yang senang ilmu pengobatan, ada yang senang tidak. Jadi ilmu pengobatan yang
klasik ini terputus, ya, begitu. Ada yang apa, serius dalam ininya sehingga terkenal gitu, ya. Yang kita kenal sekarang orang banyak mengenal ilmu pengobatan dari Cina, ya. Itu nggak masalah, karena memang, eee, yang tersebar itu pengobatan dari Cina tersebut, yang lebih familiar. Mungkin pada saat itu orang-orang Cina itu lebih konsen, lebih fokus mempelajari pengobatan pengobatan klasik tersebut, begitu, ya. Sehingga pengobatan klasik Arabik itu tenggelam. Padahal, pengobatan klasik, ya, dari Arabik itu juga sudah ditemukan 1500 sebelum Masehi, ya. Kayu manis itu digunakan oleh orang-orang Mesir untuk, apa, menangani busung lapar, ya, 1500 sebelum Masehi. Itu jadi pengobatan, kan begitu ya. Dulu dengan sekarang beda ya. Kalau kalau kita kalau dulu itu penyakitnya busung lapar, kekurangan gizi. Kalau sekarang penyakitnya kelebihan gizi. Diabetes, kelebihan gizi. Kolesterol, kelebihan gizi. Orang darah tinggi karena kelebihan gizi. Jadi penyakit sekarang itu penyakit kelebihan gizi, ya. Jadi sumbernya itu dari Nabi Adam alaihi salam. Kemudian terus ya beribu-ribu tahun sampai kepada kita gitu, ya. Perkembangan, pengobat klasik yang tadi ya. Jadi, eee, awal mula pengobatan itu berasal dari Nabi Adam, ya, sesuai dengan Al-Baqarah 31. Kemudian Arabik klasik seperti apa Mesir 1500 tahun yang lalu ditemukan di dalam, eee, apa, papilus ya. Terus di, Cina klasik dalam, eee, buku Kaisar Kuning, ya, itu. Indonesia klasik. Itu urutannya dari Nabi Adam, kemudian orang Arab, kemudian Cina, kemudian Indonesia klasik. Dari situ kan eh, pengobatan klasik yang saya tadi bilang. Kaidah awalnya demikian, ya, kaidah awalnya demikian, tetapi cara penggunaannya adalah mengalami pengembangan. Yang tadi kata saya bilang, yang tadinya sayat, bekam sayat, harusnya bekam sayat bukan pakai sayat itu yang dari kedokteran ya, harusnya pakai pedang kalau memang mau kan begitu. Tapi kan berevolusi, bagaimana memberikan kenyamanan kepada pasien. Kan ada orang yang dibekam dengan orang yang membekam puasanya batal. Nah, itu hadis itu harus dipelajari. Kenapa kok bisa begitu? Tapi di sisi lain Rasulullah dibekam dalam keadaan berpuasa. Itu harus dipelajari. Oh, ternyata dulu
Begitu dibekamnya itu pakai pedang. Sehingga orang sayatan pedangnya itu menganga, keluar darah banyak, orangnya pingsan. Yang membekamnya disedot, terkadang telen, itu membatalkan. Tapi sekarang kan bersih, dikop pakai ini. Nah, jadi nggak masalah ketika ketika puasa kita dibekam. Yang penting diagnosanya benar. Kalau orang dalam keadaan lemes, muka pucat, minta dibekam, jangan. Ya. Meskipun tidak berpuasa, apalagi sedang berpuasa. Sedang berpuasa lemes, pucat dan yang lain sebagainya. Gitu. Ini perkembangan istihad dalam mengobati. Ya. Apakah setiap herbal itu tibun nabawi? Bukan, bukan setiap herbal tibun nabawi. Perlu diingat ya. Orang makan temulawak sama jaitun. Apakah disebut tibun nabawi? Bukan. Itu pengobatan herbal. Gitu. Ya. Yang disebut dengan tibun nabawi itu apa yang diresepkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang dilakukan itu namanya tibun nabawi. Kalau orang minum habatus sauda, ya, kemudian diekstrak minyaknya atau yang itu bukan tibun nabawi, gitu. Ya. Jadi tidak semua herbal itu tibun nabawi. Tapi ke setiap tibun nabawi pasti herbal. Dan di dalam tibun nabawi itu tidak ada obat paten. Ya, berdasarkan perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, qad ittafaqal atiba, sungguh bersepakat para pengobat itu ala anal maradul wahid, sesungguhnya penyakit yang satu dengan yang lainnya, ya, yakhtalifu, berbeda, gitu kan. Yakhtalifu ilajuhu, berbeda terhadap eh, pengobatannya. Jadi beliau berkata, faqad ittafaqal atiba'u, ya, telah bersepakat bahwa para pengobat itu ala anna maradul wahidi yastalifu ilajuh, ya. Jadi resepnya itu berbeda-beda. Ada orang yang kena kolesterol, itu bisa berbeda-beda resepnya. Sebab apa? Karena sumber dari penyakitnya pun berbeda-beda. Penyebab penyakitnya pun berbeda-beda. Begitu, ya. Ada orang yang diabetes tapi gemuk. Ada orang yang diabetes tapi kurus. Nah, ini beda. Kalau diabetes kurus itu karena hawa badannya panas. Jantungnya panas, merusak ke limpa. Tapi kalau diabetesnya gemuk, itu limpanya yang bermasalah. Kurang energi. Ya, begitu. Maka yang biasanya yang gemuk kan apa luka terus, luka-luka begitu. Ya, karena lembab, kebanyakan lembab di dalam tubuh. Itu harus diurai lembabnya. Kalau diabetes yang kurus berarti harus panasnya harus diredam, gitu ya.
Itu perkembangan tentang pengobatan. Ya, jadi saya harap antum-antum di sini ketika memahami ilmu pengobatan ini, ada yang berbeda dengan kita, nggak usah diselisihkan lah. Itu seni mereka. Mereka mau bekam pakai apa kek, ya, pakai silet, ada yang bekam pakai silet, ada. Nggak pakai apa pisau pen itu kan dari rumah sakit itu, pakai silet, nggak masalah. Yang penting kaidahnya benar, mengeluarkan darah yang tabayudam. Itu kaidahnya, mengeluarkan darah yang bergejolak. Atau pakai pen juga nggak usah meributkan. Para ulama membagi mana tobib, mana mutatobib. Ya. Jadi yang disebut dengan tobib itu adalah pengobat. Ya. Tobibul khadik, pengobat yang cerdas. Kemudian juga diketahui oleh orang, oh ini emang pengobat, oh si ini pengobat begitu. Tapi kalau mutatobib itu orang yang berlagak menjadi pengobat, tapi padahal dia tidak mengetahui pengobat tersebut. Gitu. Hanya nyuri-nyuri resep. Ya, kalau ditanya teorinya kok kenapa bisa begini, nggak tahu. Ini resepnya begitu ya, ya begitu. Perbedaan antara pengobat klasik Tibun Nabawi dan pengobatan tradisional perdukunan, artinya gini, hampir sama. eh, Pengobatan tradisional perdukunan dengan klasik kita ini, artinya mereka menggunakan jahe ya kan, kita juga menggunakan jahe. Mereka menggunakan kunyit, kita juga menggunakan kunyit. Namun berbedanya gitu kan. eh, Selain menggunakan itu ada jampe-jampe yang dilarang oleh dalam syariat. Ya, jadi dilarang oleh syariat begitu. Ya, perdukunan harus misalkan menyediakan ayam hitam, ayam kampung hitam, cemani atau yang lain sebagainya. Itu itu yang dilarang begitu ya. Meskipun itu menjadi wasilah, tapi wasilah itu wasilah yang tidak dihalalkan, yang tidak diperbolehkan. Ini kan hanya wasilah. Wasilah itu kan wasilah yang Allah inginkan itu adalah wasilah yang Allah ridhoi, bukan wasilah yang Allah murkai. Gitu. Semua bisa jadi wasilah. Doa aja wasilah, betul nggak? Doa, sholat, itu wasilah semua. Kita ini nggak bisa minta langsung berhadapan dengan Allah. Gitu, ya. Doa, ya Allah saya memohon kesembuhan. Meskipun kita langsung minta kepada Allah, tapi kan doa itu sebagai wasilah kita. Gitu. Dengan perantara doa tersebut. Gitu, ya. Itu yang diinginkan, bukan wasilah yang diharamkan, begitu. Jadi kita jangan termakan syubhat. Ini wasilah, ini wasilah. Wasilah yang seperti apa dulu? Gitu. Nah, Tibun Nabawi itu yang tadi kita bahas, ya, memperhatikan tentang pengobatan kolbu dari sisi emosional, ya, emosional. Jadi perhatikan, ya, orang itu stres kenapa gitu. Stres itu bisa banyak memicu apa penyakit hati ya, maksudnya penyakit itu hepatitis itu bisa dari stres ya, asam lambung bisa dari stres, sumbatan tengkorak ya, itu batang kepala ya, batang tengkorak itu sumbatan itu yang kita sebut kanker otak itu bisa dari stres ya, yang terus menerus begitu. Maka obatnya apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kan begitu. Dengan zikir kepada Allah. Jadi zikir kepada Allah itu artinya apa yang ada dalam permasalahan kita itu serahkan kepada Allah, ya. Biar Allah yang memberikan jalan.
Ya, serahkan semuanya kepada Allah. Kalau kita yang nyari-nyari jalan itu malah kita yang pusing. Ya, malah kita yang pusing ya. Begitu. Jangan sampai kita hafal Quran, tahfiz, tapi diruqyah oleh Quran juga. Kan ini jadi patut pertanyaan. Ya, jangan sampai hafiz diruqyah sama Al-Quran juga. Gitu. Nah, fungsinya menghafal apa? Kalau nggak bisa masuk ke dalam hati. Gitu. Ya, apa penyebabnya? Qalbu. Ya, stres berlebih itu penyebab apa? Qalbu. Semua orang pasti punya masalah. Saya punya masalah, antum semua punya masalah. Cuman kembalikan ke qalbu. Ya, qalbunya ngait nggak sama Allah, gitu kan? Itu ilmu pengobatan itu seperti itu, dari dua sisi, dari jasad dan juga ruh, gitu. Ya, bahkan seorang tabib timur, ya, yang bernama Bian Su itu mengatakan seorang tabib pengobat timur tidak mengobati mereka yang melakukan pada ilmu perdukunan ataupun klinik. Ini Bianshu ini orang Cina, ya orang Cina, seorang tabib. Pasti tentulah agamanya bukan Muslim ya. Tapi dia tidak setuju ketika ada orang yang berobat dengan melakukan perdukunan. Nah, apalagi kita yang Muslim, kadang apa terbawa ya, terbawa tren. Kalau di YouTube lagi rame pengobatan ini, wah datang kita nggak tahu di situ ada perdukunan atau tidak kan begitu. Boleh kita ikhtiar, boleh kita ini ya, tapi kita harus lihat dulu. Gitu. Jadi eh, ada orang yang eh, sakit gitu, tidak sembuh-sembuh, padahal dia sudah berobat dengan baik sesuai syariat, sesuai ini, tapi sampai akhirnya meninggal, itu lebih baik daripada dia berobat ke dukun sembuh, tapi justru dia dalam keadaan sakit sebenarnya. Terus menerus dia sampai meyakini dukun itu hebat sampai dia mati, masuk neraka. Kafir, maksudnya murtad dari Islam karena mempercayai dukun itu hebat, ya, dengan perdukunannya itu, gitu, ya. Yang dimaksud dengan dukun ini bukan dukun kayak dukun beranak yang dulu zaman dulu ya. Zaman dulu itu disebut kalau sekarang kan bidan, dulu dukun beranak. Ya. Sebut dukun itu adalah sesuatu hal yang bersinggungan atau di sini meminta bantuan kepada jin, gitu. Berkolaborasi dengan jin atau wasilah-wasilahnya yang mengantarkan itu kepada persekutuan dengan jin. Nah, itu maksudnya, ya. Itu yang disebut dengan dukun, ya. Kita juga sebenarnya dukun herbal lah, ya. Bisa disebut dukun herbal karena yang menekuni pengobatan itu, gitu. Yang dimaksud saya gitu ya, dukunnya bukan ini. Jadi yang bersinggungan dengan persekutuan dengan jin. Baik, saya kira cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita masuk ke dalam bab 2 nanti di pertemuan yang akan datang saja. Mungkin ada dari materi ini ada yang mau bertanya begitu. Ya, sama, sama ya, tidak jauh berbeda gitu. Nah, itu bukan tibun nabawi itu. Ya, Abu Sauda plus propolis gitu atau Abu Sauda ekstraknya apa, minyaknya doang misalkan. Nah, itu bukan tibun nabawi. Iya, begitu ya.
Itu pengobatan herbal saja, gitu. Makanya saya tadi bilang yang namanya tibun nabawi pasti herbal. Tapi yang namanya herbal belum tentu tibun nabawi. Ya, begitu. Hmm, ya. Karena dia mengeluarkan energi, mengeluarkan darah gitu. Ya. Jadi yang disebut lemes ini orang yang kekurangan darah, kekurangan energi begitu ya. Kalau pengen seger ya misalkan sakitnya apa nih? Lemes ini diobati dengan yang meningkatkan energi ya. Biasanya dengan makanan dan minuman ataupun obat yang bersifat hangat begitu. Jangan dibekam begitu ya. Eh, ada orang yang dibekam, pernah saya membekam itu kunang kok Pak kunang-kunang ya gitu. Udah langsung cabut. Jangan oh ini Pak nggak apa-apa ini efek bekam. Jangan langsung cabut bekam nggak jadi gitu. Ya gitu. Jadi harus apa sebagai pengobat itu jadi obat itu seperti detektif ya. Ini sumbernya dari mana, permasalahannya kemana, ini mau dibawa kemana. Ya, harus seperti detektif gitu. Ya harus ini. Gitu. Ya, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya terkait dengan tadi apa habatus sauda. Kan kita eh, penggunaannya seperti apa ya? Kan kalau istri itu Ya. biasa kalau nggak enak badan langsung minum 2 sampai 3 Hmm. biji atau untuk apa namanya menjaga apa kebugaran lah. Kita minum satu atau dua pagi satu, malam satu gitu kan. Itu gimana penggunaan yang sebenarnya? Kemudian yang kedua terkait dengan tadi Ustadz menyinggung tentang apa panas dingin ya. Badan kita lembab, panas segala macam itu cara mendeteksinya gimana? Tuh kalau panas tuh diturunin, nah turunin itu seperti apa gitu? Ya, baik. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dosis abatus sauda itu? Itu 7 butir. Yang biji hitam itu 7. Ya. Rasulullah memberikan ininya 7. 7 butir. Gitu. Adapun pakai kapsul itu, itu namanya herbal. Ya, itu namanya herbal. Gitu, ya. Meskipun kita menggunakan habatus sauda. Jadi apa tibun nabawi itu pengobatannya sedikit, ya, eh, obatnya dikit, tapi khasiatnya memang eh, dahsyat gitu. Jadi nggak banyak, ya. Yang kita kenal apa madu, gitu kan? Yang dalam hadis-hadis yang kita kenal ada madu, ada apel sauda, ya, ada kurma, kristal hindi yang ada di itu nggak banyak, nggak kayak obat-obat herbal yang sekarang ya ratusan. Nah, begitu. Tapi meskipun sedikit, ya Tibun Nabawi itu dahsyat obatnya begitu. Dan makanya kata Ibnu Qayyim, sifat Tib Nabawi mutayakinun, kitanya yakin gitu. Ada kita beli haba sauda yang bijian, jangan yang bubukan misalkan 7 butir, kita yakin dengan 7 butir itu sembuh gitu loh. Ya, gitu. Terus yang kedua, bagaimana kita mendeteksi? Ya, nanti ada dalam pelajaran kita diagnosa. Ya, mendiagnosa, mengenali penyakit, arah kemana penyakit ini dan harus kita apakan. Dan obatnya seperti apa. Ya, nanti ada Pak di pelajaran-pelajaran berikutnya. Begitu ya. Seperti halnya juga kan madu, ya, itu dosisnya kan ada. Begitu ya. Baik, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita pelajari hari ini.
Jangan sampai hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Harusnya hari ini lebih baik daripada kemarin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.